Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Lighthouse GDI GDC. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan lonceng. Mohon like dan share agar kita semua sama-sama diberkati. Siapkan hati, ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, berikan senyuman yang terbaik buat samping kiri kanan kita, dan katakan mari bersukacita bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau, dan kami tahu Tuhan tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih-Mu mempesona kami Tuhan. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya
pujian ini dari awal. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona kami ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita sembah Dia. Kasih-Mu Tuhan sungguhlah mempesona. Haleluya. Mari naikkan sembahmu buat Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, itu yang Engkau sediakan buat kami Tuhan. Yesus Engkau baik. Kurialah bayaralah 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 bayaralah. Shikiralah bayaralah 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 bayaralah. Shikiralah bayaralah 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 bayaralah. Yesus Tuhan. Kasih-Mu
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan, sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak,
sukacita penuaian terjadi di tempat ini. Dan itu dialami oleh GBI Grand Depok City. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Saya ajak semua untuk kita bangkit berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat-jemaat yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita mau beribadah pada Tuhan. Siapkan hati, pikiran, roh, jiwamu. Kita angkat tangan, kita bergandengan tangan di dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan kita dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Sekiara bara 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 bara. Sekiara bara 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 bara. Sekiara bara 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 bara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baik ini. Kami mengucap syukur buat bulan yang baik ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat tahun yang baik ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang selalu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas ibadah online pada hari ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Engkau menghibur kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan kami. Karena kami percaya Engkau memulihkan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah-Mu, jemaat-Mu di Grand Depok City ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu di hari yang baik ini Tuhan. Di bulan yang baik ini Tuhan. Di mana kemerdekaan bangsa kami ada atas bulan ini. Dan kami percaya Tuhan hari ini Kau merdekakan kami, Kau kuatkan kami, Kau sembuhkan kami dalam tangan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang telah Kau tetapkan merdeka, bangsa yang telah Kau nyatakan merdeka, bangsa yang telah Kau berikan Tuhan kasih anugerah-Mu. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau merdekakan dari setiap virus-virus corona. Kau merdekakan dari setiap keburukan perekonomian. Kau merdekakan bangsa ini dari setiap Tuhan intimidasi, dari roh-roh jahat Tuhan. Karena kami percaya kasih anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati presiden, wakil presiden. Kau berkati setiap aparatur pemerintahan Tuhan. Mereka bekerja dalam kasih anugerah-Mu. Mereka bekerja dalam tuntunan roh-Mu Tuhan. Kau menyatakan Tuhan kemerdekaan atas bangsa kami. Kau merdekakan Tuhan bangsa Indonesia ini hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian, menjadi bangsa yang penuh dengan sukacita. Presiden, wakil presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih anugerah-Mu, roh jiwa tubuh mereka dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada ide-ide yang baru, ada kasih anugerah-Mu yang menuntun setiap mereka Tuhan. Mereka menuntun dengan kepastian bangsa ini. Mereka menuntun bangsa ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan dimerdekakan. Bangsa ini akan dipulihkan. Bangsa ini akan diberikan kedamaian Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur buat bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia yang bangsa yang besar ini Tuhan. Juga setiap kota kami, kota Depok, kami mengucap syukur. Ada kasih Allah, ada anugerah Allah yang berlimpah atas kota ini. Karena kami melihat kuasa tangan Tuhan menjamah setiap pemerintahan-pemerintahan, menjamah setiap aparatur pemerintahan Tuhan, setiap sendi-sendi perekonomian kota ini dijamah Tuhan, sehingga Tuhan semua akan berkembang dengan kapasitas yang luar biasa. Karena kasih anugerah Tuhan atas kota kami, kota Depok ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat taman doa rumah pengorbanan, taman doa yang Engkau pilih di tempat ini, taman doa Engkau yang telah Kau tetapkan di tempat ini Tuhan. Ada prajurit-prajurit Allah yang bekerja
di dalam takaran tangan Allah, di dalam tangan doa rumah pengorbanan ini Tuhan. Yang berdoa siang malam Tuhan, yang selalu memuliakan Engkau, yang selalu berseru-seru dalam nama-Mu Tuhan, untuk pemulihan kota, untuk pemulihan bangsa, bahkan untuk pemulihan dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat taman doa rumah pengorbanan. Setiap apa yang mereka perlu dan butuhkan, Engkau sediakan di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan ibadah pada siang hari ini, pagi hari, siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap hamba-Mu yang telah Kau percaya Tuhan, untuk menyampaikan daripada firman-Mu. Berkati Tuhan, urapi Tuhan, kuasai jiwa tubuh rohnya Tuhan, untuk menyampaikan daripada isi hati-Mu, sehingga Tuhan setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan akan nyata, akan memulihkan, akan menguatkan, bahkan akan membuat setiap iman-iman jemaat-Mu di Grand Depok ini semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin percaya bahwa ada Allah di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, anak istrinya Tuhan, dalam perlindungan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada Gembala Pembina kami dengan keempat wakilnya Tuhan, Pak Niko dengan keempat wakilnya Tuhan, bahkan Gembala Rayon kami, Bapak Insinyur Yongki Topan Wijoyo dengan kedua wakilnya. Kami juga berdoa untuk Gembala cabang dan ranting Tuhan, perlindungan-Mu, kasih-Mu ada atas setiap mereka. Apa yang mereka lakukan karena kehendak dan rencana-Mu dalam hidup mereka Tuhan, Kau sertai setiap pelayanannya, Kau sertai Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan berhasil, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan mendatangkan mukjizat, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan mendatangkan berkat buat jemaat-jemaat-Mu yang mereka gembalakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sungguh percaya hari-hari ini Kau penuhi jemaat-Mu di tempat ini, Grand Depok City ini Tuhan, dengan segala kemerdekaan yang daripada-Mu. Kau merdekakan setiap jemaat-Mu dari keterpurukan, Kau merdekakan setiap jemaat-Mu dari setiap kekurangan perekonomian, Kau merdekakan setiap jemaat-Mu dari sakit penyakit Tuhan, karena kasih Allah melimpah ada atas setiap mereka, perlindungan Allah ada atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat ibadah-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih anugerah-Mu melimpah, dan kami percaya ada kuasa Allah di tempat ini, di dalam ibadah-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima.
Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan. Jalan kami yang jahat, oleh anugerah-Mu ampunilah,
bangsa kami ya Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Indonesia Salam kekasih-kekasih Kristus. Meskipun kita beribadah di rumah,
kita yang lapar, kita yang haus, kita yang rindu pada Tuhan, pasti kita akan bertemu dengan Dia di dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, dan juga dalam firman yang menjadi berkat buat kita pada hari ini. Sebelum kita mulai firman, kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melimpah, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita, yang memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan sementara firman disampaikan, biarlah pengurapan Roh Kudus turun atas kita. Firman ini bertumbuh di tanah hati kita yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam seluruh kehidupan kita. Urapi hamba secara khusus ya Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya, Engkaulah yang dimuliakan, Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang diagungkan dalam seluruh pemberitaan firman pada siang hari ini. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih ada di pandemi COVID-19. Beberapa waktu lalu saya terima satu WA, pesan WA ke WA saya mengenai pandemi COVID-19. Isinya seperti ini, bahasa Inggris. The media says coronavirus is coming and everyone panics. Artinya media membicarakan, mengabarkan mengenai coronavirus datang, semua kita panik, semua orang banyak yang panik. Di bawahnya ada yang lebih luar biasa. The Bible says Jesus is coming and no one cares. Kalau di pandemi COVID-19 ada kabar mengenai itu orang panik. Tapi waktu firman Tuhan, waktu Alkitab mengatakan Yesus segera datang, nggak ada yang peduli itu. Nggak ada yang peduli itu. Padahal kita mungkin bisa saja ini pandemi COVID-19 ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Bisa saja itu terjadi. Apa respon kita? Apa persiapan kita? Ini menjadi satu yang penting buat kita. Karenanya pada hari ini saya akan bicara soal bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan buka firman Tuhan, kita lihat di Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Lukas 9 ayat 23-24, ini firman yang sudah terkenal, kita sudah sering mendengarnya. Lukas 9 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini yaitu menjadi pengikut Kristus yang berani. Menjadi pengikut Kristus yang tanpa kompromi. Apa ada yang nggak berani? Apa ada yang selalu kompromi? Banyak pengikut Kristus ada kompromi, tidak berani menunjukkan identitasnya sebagai seorang pengikut Kristus. Kita sedang berada dalam dunia, dalam zaman yang penuh kompromi, yang perlu keberanian. Kita berada di dua kerajaan, kerajaan dunia, kerajaan Allah. Kerajaan dunia itu sistemnya dulu dipegang oleh manusia, kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, dikendalikan oleh si iblis. Dan kerajaan dunia selalu keinginannya adalah keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kerajaan Allah dipimpin oleh Allah dan temanya, sistemnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Perlu keberanian. Di zaman yang penuh kompromi, kita perlu keberanian sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Berani apa? Berani bersikap benar. Berani berkata benar. Melakukan segala sesuatu dengan setia.
berkata benar, bersikap benar, ini menjadi satu kadang-kadang yang hilang. Karena kita apa? Mulai terpengaruh dengan kompromi. Contoh kompromi yang paling simpel. Ya. Kita sudah baca Alkitab nggak tiap hari? Oh, nanti kita bilang, wah banyak yang nggak baca. Mulai melihat orang, nggak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baca firman, bangun persekutuan setiap hari. Kompromi. Pekerjaan gereja, kita harus tahu, kita beribadah dalam satu gereja. Kita harus tahu, apa sih tugas gereja? Tugas gereja yang pertama, bukan untuk membuat orang menjadi petobat baru, bukan. Bukan membuat orang supaya percaya Kristus, bukan hanya itu. Gereja tugasnya di samping membuat orang petobat baru, membuat orang menjadi percaya Kristus, yang terutama jadikan murid. Apakah Anda sekarang sekedar pengagum atau pengikut Kristus? Coba cek kita masing-masing. Cek. Kita pengagum atau sekedar pengagum atau juga sudah jelas pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus berarti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan oleh Kristus itu menjadi dasar kehidupan kita. Kristen pengikut Kristus. Itu artinya jangan sekedar pengagum. Pengagum itu kalau lagi worship, wah dia lompat luar biasa. Tapi cek, sudah punya persekutuan dengan Tuhan? Sudah baca firman Tuhan setiap hari? Kemudian bagaimana dengan kehidupannya hari ke hari? Apakah banyak masih melakukan hal yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Seorang pengagum hanya sebatas dia menjadi fans. Tapi kalau pengikut, dia ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Itu pengikut. Biar kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita pengagum atau pengikut? Saya berdoa, semua pengikut di BGDC, enggak ada yang pengagum, tapi pengikut hidup dalam kebenaran Kristus, setia pada Kristus, punya persekutuan dengan Kristus, terus mau mengenal Kristus, baca firman Tuhan setiap hari, punya mesbah keluarga. Tuhan sengaja, bisa Tuhan sengaja, Tuhan izinkan terjadi pandemi COVID-19 saat ini. Dengan pandemi COVID-19, lihat, tadinya mungkin suami istri jarang di rumah karena suami pergi kantor pagi pulang malam, istri juga mungkin kerja, anak-anak pulang, pada orang tua pulang udah pada tidur. Sekarang dengan pandemi COVID-19, itu semuanya tinggal di rumah. Pertanyaannya, di tengah-tengah tinggal di rumah, bangun gak mesbah keluarga? Bangun gak mesbah keluarga? Saya harus tekankan mesbah keluarga satu mesbah yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Karena di mesbah keluarga lah bergandengan tangan suami istri, orang tua dengan anak-anak, bergandengan tangan, memuji menyembah Tuhan. Dan mereka berdoa, belajar firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Cek. Apakah kita sudah membangun mesbah keluarga? Kalau belum, saya sarankan jangan tunda, bangun mesbah keluarga. Rasul Paulus dari 27 kitab di Perjanjian Baru, 13 dikirim oleh Rasul Paulus. Dikirim kepada jemaat-jemaat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan kembali jemaat-jemaat,
untuk mengkoreksi kembali kalau ada jemaat yang sudah menyimpang. Banyak jemaat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ada perpecahan di gereja, ada kehidupan keluarga yang tidak teratur. Rasul Paulus mengirim surat kepada 13 jemaat, tujuannya untuk mengkoreksi supaya apa? Supaya jemaat kembali pada jalur yang benar, kembali ke kehidupan yang benar, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Itu isi daripada surat Rasul Paulus. Menyedihkan sekali, menyedihkan sekali. Pada saat kita berada di gereja, pada saat kita beribadah di gereja, kita bukan main menunjukkan kehebatan Tuhan. Kita bernyanyi luar biasa. Kita mengatakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Tapi itu di gereja. Begitu kita keluar ke tempat pekerjaan kita, ke tempat bisnis kita, ke tempat komunitas kita, seringkali kita sembunyikan identitas kita sebagai orang pengikut Kristus. Kita tidak berani menunjukkan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman Kristus. Kita tidak hidup dalam apa yang menjadi kebenaran firman Kristus. Tapi pada saat di gereja luar biasa. Beragama Kristen dengan Kristen beda. Beragama Kristen hanya sekedar beragama. Tapi kalau Kristen, pengikut Kristus, dia bergaul karib, dia baca firman, dia hidupi firman. Itu yang terjadi. Jangan sembunyikan identitas kita, dimanapun kita berada, di bisnis, di sekolah, di kampus, dimanapun. Jangan sembunyikan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ayat 25 tadi mengatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Siapa ia? Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan. Aku sendiri. Kalau aku kehilangan nyawa karena Tuhan, ia akan menyelamatkan nyawanya. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja kita, dia harus menjadi satu yang sangat penting, yang terutama dalam seluruh kehidupan kita. Dan ini perlu keberanian, perlu keberanian. Saya ingat bagaimana Sadrak, Mesah, Abednego pada waktu mereka diperhadapkan oleh Nebukadnezar harus menyambut, harus menyembah pada patung. Apa yang dikatakan Sadrak, Mesah, Abednego? Lihat nih keberaniannya. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan kami. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menyelamatkan kami tidak akan menyembah. Kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini keberanian. Itu luar biasa. Tuhan yang terutama. Begitu juga Daniel. Pada waktu berhadapan dengan gua singa, dicari kesalahannya nggak ada. Kemudian dicari Daniel, dicari kesalahannya, dibuat satu peraturan, barang siapa yang menyembah, yang berdoa kepada Allah lain selain daripada kepada raja, minta kepada raja akan disampaikan ke gua singa. Daniel tetap 3 kali sehari dia menyambut, dia menghadap ke Yerusalem. Dia tidak tinggalkan doanya. Perlu keberanian. Dia yang terutama. Sekarang kita harus pikir juga, sudahkah Yesus yang terutama dalam hidup kita? Sudahkah Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Kalau Tuhan yang terutama dalam hidup kita, apapun tantangannya, ya, kalau kita harus menunjukkan kebenaran, mau hidup dalam kebenaran, kalau Yesus yang kita sungguh-sungguh mau nyatakan dalam kehidupan kita, firman-Nya mau kita menyatakan, kita nggak peduli. Orang mau benci, orang mau bilang kita fanatik, nggak peduli. Nyatakan dengan berani, saya pengikut Kristus. Kita melihat gereja kadang-kadang, bagaimana sih gereja yang berhasil? Gereja yang berhasil, gereja yang besar. Gereja yang jemaatnya banyak.
kuantitas. Saya mau katakan Tuhan nggak cari kuantitas, Tuhan cari kualitas. Kalau kualitas ada, kuantitas ada, menyatu dan itu terjadi dalam satu gereja luar biasa. Tapi seringkali hanya kualitas daripada jemaat-jemaat yang ada hanya sekedar penggemar, fans, tidak jadi pengikut. Saya ingat waktu Yohanes, dia di Baduk, Yohanes 6, orang-orang pada mengikut dia karena dia memberi makan orang, dia cerita banyak orang, kemudian memberikan mujizat, menyatakan mujizat, orang banyak mengikut dia, mencari dia. Tujuannya nggak lain, cuma mau supaya dapat makan. Tapi pada waktu itu Yesus bilang, akulah roti hidup. Mereka mulai mundur satu persatu, mulai tinggalkan satu persatu. Allah cari kualitas, Yesus cari kualitas, bukan kuantitas. Kalau di GDC terjadi kuantitas, terjadi kualitas, itu luar biasa, sangat luar biasa. Kita berdoa terjadi itu, kita berdoa terjadi itu. Ya, satu kerinduan Tuhan buat kita semuanya, untuk menjadi pengikut yang berani, yang tanpa kompromi. Satu kerinduan Tuhan. Kalau hari Minggu kita beribadah dengan luar biasa, kalau hari Minggu kita dengan begitu menghormati Tuhan di tengah-tengah ibadah, hari Minggu kita beribadah, kita memuji, kita menyembah Dia, dengarkan firman-Nya. Tuhan mau mulai dari Senin sampai Sabtu, ada ketaatan dalam firman. Tidak hanya hari Minggu kita menunjukkan satu kualitas kita sebagai pengikut Kristus, tapi Senin sampai Sabtu kita mengikuti kualitas. Kita menjadi kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Senin sampai Sabtu kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Dalam ketaatan firman Tuhan. Kalau kita taat firman Tuhan, kita tidak bergembira karena berkat mujizat. Tapi kalaupun ada kegembiraan buat kita adalah bergembira karena Allah itu sendiri. Banyak kali kita gembira karena apa? Mujizat, karena berkat. Padahal berkat yang terbesar kita kadang-kadang lupakan. Keselamatan yang dari Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Kita yang sudah masuk ke dalam lubang kubur kematian kekal selama-lamanya. Dia ambil dari situ, dia bawa kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu berkat terbesar, itu sering kita lupa. Bersungut-sungut, mengomel. Hati-hati, di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel, jangan menggerutu. Ini dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Umat Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian meskipun mereka sudah mengalami banyak mujizat diberikan oleh Tuhan. Mereka di tengah-tengah perjalanan di padang gurun pada saat menghadapi problem bersungut-sungut, lebih baik kami kembali ke Mesir, di Mesir makanannya enak, bersungut-sungut, mengomel, menggerutu. Apa yang terjadi? Tidak masuk tanah perjanjian. Makanya firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya nggak tahu pandemi COVID-19 ini apa dampaknya kepada kita, kepada bapak, kepada ibu, kepada keluarga, apa dampaknya. Satu yang Tuhan ingatkan pada kita, jangan bersungut-sungut, jangan mengomel, jangan menggerutu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur, ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Di Yohanes, baca Yohanes 6 dan Yohanes 11, Yesus dengan pengucapan syukur, dengan pengucapan syukur, dia menyatakan kuasa, melihat kuasa 5.000 orang makan sampai kenyang, Lazarus dibangkitkan hanya dengan ucapan mengucap syukur kepada Bapa. Dan kita tahu Yesus waktu pelayanan di muka bumi adalah dia manusia 100%. Tapi di tengah-tengah segala problem yang dihadapi, dia mengucap syukur pada Bapa. Apa problem kita?
Apa masalah kita? Mengucap syukur. Jangan ngomel, jangan menggerutu. Itu bukan sifat seorang pengikut Kristus. Itu hanya seorang fans, penggemar. Kalau klub bolanya kalah, klub yang favorit bolanya kalah, dia mengomel, dia menggerutu. Itu fans. Tapi kalau pengikut, apapun yang terjadi, aku mengucap syukur. Allah tetap ada bersama dengan aku. Dia hadir di dalam hidup kami. Dia senantiasa bersama dengan kami. Dia senantiasa melindungi kami. Saya akan selesaikan. Menjadi bejana, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Menjadi bejana melalui hidup kita, Tuhan mau supaya manifestasi Kristus nyata dalam hidup kita. Gambar Kristus, karakter Kristus, itu terlihat dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Jadikanku bejanamu. Itu yang Tuhan minta. Tuhan minta, jadikan bejana. Melalui bejana kita menjadi, kalau seorang yang menjadi bejana, dia menjadi seorang pengikut Kristus yang berbeda. Berbeda. Karakter dan gambar Kristus ada. Dan itu membawa nilai bagi Allah. Membawa kemuliaan bagi Tuhan. Membawa kemuliaan bagi Kristus. Coba cek kembali. Fans atau pengikut. Penggemar atau pengikut. Slide terakhir saya sampaikan buat kita. Mari miliki keberanian tanpa kompromi. Beranilah menjadi murid Kristus. Beranilah menjadi pengikut Kristus. Nyatakan ciri sejati seorang murid itu. Kita sedang digembar-gemborkan juga, kita sedang diarahkan juga mengenai amanat agung. Penuaian hari-hari terakhir, zaman terakhir. Ingat, supaya kita bisa menjadi penuai, menjadi dipakai Tuhan sebagai penuai. Tidak ada yang lain, tidak ada yang kita bisa andalkan untuk kita menjadi penuai selain daripada hidup dalam kebenaran Kristus, hidup dalam firman Kristus. Karakter Kristus ada dalam kita, gambar Kristus ada dalam kita. Kalau itu ada dalam hidup kita, kita akan Tuhan pakai sebagai penuai-penuai. Karena nggak mungkin kita memberitakan keselamatan pada orang, tapi orang lihat dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, gambar dan karakter Kristus itu nggak ada. Nggak mungkin kita membawa keselamatan bagi orang. Pelihara kekudusan, pelihara kebenaran. Biar itu menjadi bagian kita. Menjadi murid. Menjadi pengikut Kristus yang tanpa kompromi, yang berani. Jangan jadi penggemar, jangan hanya penggemar. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan dalam hidup kita. Kita semuanya tetap dalam satu sukacita, damai sejahtera, hati yang bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Lukas 9:23-24 tadi, biar itu menjadi satu pegangan firman buat kita pada hari ini. Temanya jelas, menjadi pengikut Kristus yang berani, yang tanpa kompromi. Berani berbuat yang benar, berani hidup benar, berani menyatakan kebenaran, berani berkata benar, tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Kalau itu kita lakukan dalam seluruh hidup kita, orang melihat, sungguh pengikut Kristus. Dia pengikut Kristus. Dia pengikut Kristus. Nyata gambar dan karakter Kristus ada
dalam kehidupannya. Biarlah berkat firman ini jadi renungan buat kita. Kita pakai untuk sebagai pedoman dalam hidup kita hari ke hari. Kita berdoa. Hamba sampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau hanya menjadi fans ya Tuhan, penggemar. Tapi kami mau menjadi pengikut Kristus, Kristen, pengikut Kristus. Segala apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan perintahkan, itu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi murid yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau pada saat Engkau datang kedua kali Tuhan, pada saat Engkau datang kembali, menjemput para mempelai-mempelai-Mu, menjemput para murid-murid-Mu, kami juga menjadi orang-orang yang layak menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Karena kami menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, yang hidup dalam kebenaran firman Kristus. Pandemi COVID-19 masih kami hadapi. Biarlah dijauhkan persungutan, dijauhkan ngomel-ngomel, menggerutu dalam hidup kami. Tapi biarlah dalam segala hal, seperti apa yang Tuhan inginkan, mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu, di balik pengucapan syukur ada kuasa yang luar biasa. Bukan mengucap syukur untuk kebangkrutan, bukan mengucap syukur untuk sakit penyakit, tapi mengucap syukur dalam segala hal berarti kami mengucap syukur apapun yang kami hadapi. Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan ada bersama dengan keluarga kami, melindungi kami, dan akan memberikan jalan keluar bagi kami pada waktu yang telah ditentukan oleh Dia. Itu kami imani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih diberkati semua jemaat-Mu di GBI GDC. Biarlah mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 terus memandang pada Tuhan, dan tidak lupa setiap hari membangun mesbah keluarga. Suami, istri, orang tua, anak-anak bergandengan tangan supaya mereka menjadi satu keluarga yang kokoh, yang kuat di hadapan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin. Berikut pengumuman GBI Grand Depok City. Ibadah Raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Agustus 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah kul masih dilakukan secara online. Hubungi gembala kul masing-masing untuk informasi tentang kul, dan bagi yang ingin bergabung di dalam kul dapat menghubungi Kul Center dengan Bapak Melvin di 0813 3247 6369. Ibadah online sekolah minggu GBI Grand Depok City dimulai minggu pertama bulan Agustus pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi bisa menghubungi Kak Ita di 0812 963 1916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 8691 963535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui WhatsApp Ibu Peti di nomor 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI Grand Depok City di nomor handphone 0817 617 323. Telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan kudus antara Saudari Nurmala Romauli Manurung, anak dari Ibu Hedi Borusiaan Opung Manurung, dengan Saudara Maskun Sabdes Situmorang pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 di GBI Sawangan Depok. Kami Gembala Pengerja dan Jemaat GBI GDC mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati.
Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.